Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan memiliki 360 suku bangsa. Sebelum nama Indonesia dipakai, seluruh pulau-pulau tersebut dinamakan dengan sebutan Nusantara. Kata Nusantara diketahui ketika Mahapati Gajah Mada menyebutkan sumpahnya dalam Sumpah Palapa. Kala itu, Nusantara merupakan tempat pusat perdagangan rempah-rempah dunia yang mengundang banyak budaya secara global. Masyarakat yang datang dari luar Nusantara tidak hanya berdagang, melainkan juga berbaur. Mereka berakulturasi dari ketiga kultur, yaitu Eropa, China, dan Arab, yang kemudian melahirkan masyarakat baru dan memanfaatkan hal positif dari ketiga kebudayaannya dengan sebutan masyarakat Betawi. Akibat dari proses pencampuran ketiga budaya tersebut, sampai saat ini kita masih dapat mengenal adat, kebiasaan, hingga makanan yang sering dijual di sekitar daerah Batavia atau Jakarta. Sosialisasi dari berbagai kultur yang terjadi di Batavia menciptakan berbagai macam pangan yang sampai saat ini dapat kita jumpai di sekitar Jakarta dengan sebutan makanan jalanan. Kelompok masyarakat yang menempati Jakarta, atau yang kita kenal sebagai masyarakat Betawi, yang sudah tinggal cukup lama ini, mencoba memberdayakan dengan mengolah rempah-rempah dengan ciri khasnya masing-masing, sehingga menghasilkan berbagai macam pangan jalanan seperti sate, selendang mayang, bir peletok, telur gulung, dan masih banyak pangan-pangan lainnya yang dapat ditemukan di sekitar Jakarta. Selamat malam, nama saya Nung. Saya bekerja di Dudung Roxy dari tahun 2004 sebagai kasir. Kalau boleh cerita sedikit, siapa sih Bu pelopor asal-usul usaha kuliner ini? Sop kaki kambing Dudung Roxy ini dirintis dari tahun 1975 oleh Bapak Haji Abdullah. Lalu hal spesial apa yang membedakan kuliner ini dengan kuliner lain yang serupa? Kata mereka yang merasakannya, customer kami, ada perbedaannya di rasa dan di rasa baunya tuh nggak ada, di rasa bau kambingnya nggak ada, rasa rempah-rempahnya berasa. Kalau persiapannya kita awalnya dari dapur udah standby daging sama kepalanya. Daging kepala sama kaki aja yang kita pakai buat sop kambing. Terus jam operasionalnya dari jam 17.30 sampai jam 23.30. Lalu selama berjualan ini, selama pandemi, ada dampak yang berasa gak sih? Alhamdulillah berasa banget. 2 kali kita kena dampak ya, 2 kali. Yang pertama kali kita kena tahun 2020. Di bulan Maret kita dampak sekali. Terus kemarin yang tahun 2021 yang varian Delta kena lagi imbasnya. Kalau bagi saya sebagai karyawan alhamdulillah banget kebantu perekonomian keluarga saya. Dan di sini antara karyawan dan bos kayak seperti keluarga sendiri. Berarti rasa keluarganya tinggi ya? Rasa keluarganya tinggi. Jadi kalau bisa disimpulkan, senang ya kerja di sini? Senang banget.
Lalu bagaimana perjalanan usaha kuliner ini, suka duka yang dirasakan dan tantangan yang ada? Suka dukanya sih kebanyakan sukanya daripada dukanya. Kalau tantangannya itu dia, kita mesti bisa memberi inovasi baru buat gimana caranya supaya usaha turun-temurun ini berkembang dengan baik. Semoga usaha sop kambing Dudung Rocks ini yang turun-temurun bisa eksis terus, bisa melegenda terus, bisa sampai, insya Allah sih bisa sampai ke luar mancanegara, maksudnya bisa ke mancanegara lah dibawa gitu. Buat penonton di luar sana, ditunggu kedatangannya di Sop Kambing Dudung Rocks di Jalan Biak, Jakarta Pusat. Untuk namanya siapa Pak? Ya Pak Mamat, Untuk sekarang umur berapa Pak? 55. 55 tahun ya. Baik. Lalu sudah berjualan sejak kapan Pak? Hampir 25 tahun ya. Hampir 25 tahun. Lalu kalau saya boleh tahu, hal spesial apa yang membedakan kuliner ini dengan kuliner lain? Minuman jarang ada gitu ya. Oke. Khas Betawi. Jarang ada cuma satu doang, ya doang. Satu, kemudian depan satu. Dua orang. Iya. Baik, baik. Berarti susah ditemukan ya? Ya. Lalu untuk jam operasionalnya jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari jam 11, pulang jam 9. Oke. Lalu persiapan yang dilakuin apa aja Pak? Di Sagu Aren. Oke. Lalu makna usaha ini buat Bapak itu apa sih? Kayak makna usaha ini? Apanya? Kayak arti usaha ini buat Bapak kayak dampaknya apa gitu? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur aja. Terus perjalanan usaha ini gimana Pak? Suka dukanya apa? Ya, kurang Apa? ininya. Kalau dulu kan rame, sekarang Oh, gara-gara pandemi ya? ya biasanya 3 loyang, ini kan 1 loyang. Oke. Bedanya jauh. Lalu untuk yang terakhir, apa ekspektasi atau harapan Bapak ke depannya? Ya mudah-mudahan biar lancar aja gitu. Lebih lancar ya? Oke, baik. Lalu kira-kira ada yang pengen disampaikan nggak Pak buat penonton? Penonton Iya. ya semoga banyak pembeli aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sekelompok masyarakat Betawi yang mencoba bereksperimen dengan mencampurkan beberapa bahan dengan kelapa untuk dijadikan makanan, kemudian mencampurkannya dengan beberapa bahan untuk diolah. Setelah itu, terciptalah kerak telur yang lezat dan gurih tersebut. Kerak telur lahir atas tantangan warga Belanda di Jakarta yang menginginkan makanan yang sehat dari bangsa pribumi sebagai pembuka. Para ahli masak asal Betawi saat itu menawarkan sebuah kreasi omelet dengan perpaduan ketan putih yang diracik dengan rempah asli Indonesia. Tidak disangka-sangka, warga Belanda ternyata amat menyukainya.
Terima kasih ya Mas. Nama saya Anca, cuman karena di sini namanya bir peletok Pangalang dengan nama anak ya. Oh. Gitu, kita namain anak. Bir peletok Pangalang. Kalau Bapak sendiri udah berjualan sejak kapan Pak? Kita berdagang di sini sejak 2020. Oh. Jadi kurang lebih kita udah 2 tahun dagang di sini. Kalau sebelumnya ada dagang di mana Pak? Kalau sebelumnya saya berlayar. Berlayar. Iya. Waduh, keren banget. Iya, karena emang basic saya di cook ya. Oh. Tukang masak. Nah, gitu. Jadi karena nyak kita asli orang Betawi gitu, nyak babe itu asli Betawi. Jadi kita mau biar lebih kenal lagi gitu bir peletok sama banyak orang. Karena kan sekarang ini orang-orang itu udah jarang tahu tentang bir peletok gitu. Berarti asal usulnya dari situ ya Pak ya? Iya, betul. Terus kalau bir peletok itu bisa dijelasin nggak sih Pak? Bir peletok itu apa sebenarnya? Bir peletok itu kalau asal usulnya ini seperti yang saya jelasin tadi ya, karena kan dulu zaman dulunya kita dijajah dengan bangsa Belanda. Terus kalau bangsa Belanda itu merayakan perayaan, dia selalu minum wine atau bir gitu untuk menghangatkan badan. Nah, untuk orang Betawi sendiri itu tidak minum minuman yang beralkohol karena dilarang oleh agama. Dan dibuatlah ramuan dari rempah-rempah dijadikan namanya bir peletok gitu, yang fungsinya sama untuk menghangatkan badan dan juga banyak lagi khasiatnya gitu. Kalau peletok itu ada artinya atau gimana Pak? Kalau untuk bir peletok itu sih sebenarnya gimana ya? Karena itu dia, karena orang-orang Belanda itu mengadakan perayaan selalu minumnya wine atau bir. Jadi orang-orang kita itu namakan bir peletok karena dulu minumnya pakai bambu nih, dikocok-kocok pakai es batu. Jadi bunyinya kan peletak. Nah, itulah dia asal-usulnya. Jadi namanya bir peletok. Terus kalau boleh tanya, perjalanan selama membuka usaha ini kayak gimana Pak? Mungkin suka dukanya, pengalamannya gitu. Ya kalau untuk kita namanya dalam berdagang ya, pertama ya kita juga jarang gitu. Pembeli itu jarang gitu. Ya bahkan pun kita dalam satu hari nggak ada yang beli gitu. Cuman namanya kita usaha, kita akan terus perkenalkan gitu sama orang. Jadi dengan orang lalu lalang, dia jadi tahu gitu di sini. Oh, di sini ada tempat bir peletok. Apaan sih bir peletok? Banyak juga sih orang yang tanya gitu. Jadi kita jelasin gitu. Dan bir peletok ini dari bahan rempah-rempah gitu. Sebenarnya seperti sama fungsinya minuman herbal gitu. Karena banyak sekali khasiatnya. Banyak sekali khasiatnya dari bir peletok. Terus kalau boleh tanya, harapan kedepannya Bapak untuk usaha ini itu seperti apa Pak? Kalau untuk saya sendiri sih lebih banyak lagi dikenal ya sama kalangan orang-orang zaman sekarang gitu. Anak-anak muda terutama. Anak-anak muda sekarang, betul. Karena kan anak-anak muda sekarang itu jarang tahu gitu. Bahkan orang-orang yang tua pun jarang tahu gitu. Apa sih bir peletok gitu. Makanya kita mau perkenalkan lagi minuman khas Betawi gitu. Terus terakhir Pak, kira-kira ada gak yang pengen disampaikan buat penonton? Ya, bir peletok ini berguna dan bermanfaat banyak untuk kesehatan. Jadi kalau untuk misalkan seperti ya batuk, pilek atau untuk menambah stamina gitu ya kan, ya diminumlah bir peletok gitu. Daripada minum obat-obatan kan dia kan hanya cuma untuk mengurangi gitu, dan bahan kimia juga. Kalau ini kan asli dia, minuman rempah, benar sekali. Oke, mungkin segitu aja Pak untuk pertanyaan kali ini. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih juga. Melihat dari masih banyaknya makanan khas Betawi seperti kerak telur hingga bir peletok di kota Jakarta, menandakan adanya perkembangan sejak lama diiringi dengan proses berakulturasinya beberapa budaya. Hingga kini, makanan-makanan tersebut telah dikembangkan dan disempurnakan sedemikian rupa guna mengoptimalkan rasa yang khas dengan rempah dan teknik yang tentunya istimewa. Makanan-makanan tersebut layaknya dilestarikan agar generasi selanjutnya, anak cucu kita, masih dapat mencicipi berbagai macam hidangan turun-temurun tersebut, sekaligus sadar bahwa Nusantara yang kini disebut sebagai Indonesia
memiliki beragam sejarah di berbagai bidang dengan beraneka ragam keindahannya.